Perkenalkan, nama saya Fajar Jire Hinata Situmorang dengan NIM 62035100005. Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan tahun 2020. Saya berasal dari kelas B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu doping darah dan apa saja efek dan pembagiannya dalam mata kuliah farmakologi. Baiklah, saya akan memulainya. Doping merupakan tindakan kriminal di dalam dunia olahraga. Pengertian dari doping darah itu sendiri adalah suatu metode terlarang untuk meningkatkan performa atlet dengan cara meningkatkan kemampuan tubuh untuk membawa oksigen lebih banyak ke otot. Pada banyak kasus doping darah meningkatkan jumlah hemoglobin dalam sirkulasi darah. Hemoglobin sendiri adalah protein pembawa oksigen dalam darah. Dengan meningkatnya hemoglobin, maka jumlah oksigen sebagai bahan bakar otot atlet tersebut juga akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan performa dan stamina, terutama dalam perlombaan jarak jauh, seperti bersepeda atau berlari jarak jauh. Doping darah sendiri dilarang oleh International Olympic Committee atau IOC dan organisasi olahraga internasional atau nasional lainnya. Secara umum, ada 3 doping darah yang dikenal luas yang dikenal sangat luas, yakni transfusi darah, injeksi eritropoietin atau EPO, dan injeksi sintetis pembawa oksigen. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Transfusi darah. Transfusi darah sebenarnya adalah praktik medis untuk menggantikan darah yang hilang karena kecelakaan atau operasi, ataupun memberikan sel darah yang rendah karena anemia atau gagal ginjal. Transfusi darah yang dipakai untuk meningkatkan performa atlet ada 2 jenis, yaitu autologous transfusion yang menggunakan darah atlet sendiri yang diambil lalu disimpan untuk penggunaan selanjutnya. Jenis transfusi darah yang kedua adalah homologous transfusion atau penggunaan darah orang lain yang memiliki golongan darah yang sama. Namun, doping ini bisa dideteksi. Mulai deteksinya dimulai dipakai sejak tahun 2004 dalam Olimpiade musim panas di Athena, yaitu di Yunani. Yang kedua ada injeksi EPO atau injeksi eritropoietin. Saya akan menyingkatnya saja menjadi EPO. EPO adalah hormon yang dipergunakan atau diproduksi di ginjal dan berfungsi mengatur produksi sel darah merah dalam praktek medis. Injeksi EPO diberikan untuk menstimulasi produksi sel darah merah pada atlet. EPO dipakai untuk merangsang tubuh memproduksi sel darah merah lebih tinggi dari kadar normal sehingga stamina meningkat. Tes darah dan urin bisa mendeteksi EPO sintetis, tetapi EPO berada dalam tubuh dalam waktu singkat. Meski dampaknya jangka panjang, ini berarti agak sulit mendeteksinya. Yang ketiga, pembawa oksigen sintetis. Menggunakan zat kimia yang punya kemampuan membawa oksigen dalam dunia medis, praktik ini boleh dilakukan jika tidak tersedia darah manusia. Ada risiko infeksi darah ini, serta tidak cukup waktu untuk mencari donor darah yang sesuai. Para atlet menggunakan pembawa oksigen sintetis untuk mencapai performa maksimal dengan meningkatkan oksigen di dalam darahnya. Tes untuk mengetahui praktek doping ini juga sudah tersedia sejak lama, sejak tahun 2004. Dalam prosedur tes doping ini, sebenarnya tes tidak hanya dilakukan saat melakukan kompetisi saja, tetapi juga saat tidak berkompetisi. Ada petugas yang akan mendatangi rumah atlet-atlet itu yang ingin bertanding untuk mengambil contoh sampel darah. Tetapi para atlet sering kabur atau bersembunyi dari para petugas yang melakukan survei tersebut, atau mereka juga biasa menggunakan zat tertentu yang bisa menetralkan atau menstabilkan kekentalan darah, sehingga doping tidak bisa terdeteksi oleh alat yang ditemukan tersebut. Efek doping darah kendati bisa meningkatkan stamina saat bertanding, tetapi doping darah memiliki resiko yang sangat berbahaya. Dengan meningkatnya jumlah sel darah merah, maka resiko pengentalan darah juga meningkat. Ini berarti
jantung harus bekerja lebih lama memompa darah ke seluruh tubuh. Akibatnya, risiko penyumbatan pembuluh darah, serangan jantung, dan stroke juga akan meningkat. Dalam kurun waktu 25 tahun, ada sekitar 20 pembalap sepeda meninggal dunia karena doping darah ini. Doping darah lewat transfusi juga meningkatkan risiko tambahan seperti infeksi HIV, hepatitis B dan C. Selain itu, juga bisa menyebabkan reaksi alergi, demam, atau ruam. Sementara itu, injeksi EPO bisa menyebabkan hiperkalemia atau meningkatnya level plasma potasium dalam level berbahaya. Meningkatnya tekanan darah serta gejala mirip flu, doping darah tidak diperbolehkan lagi bagi atlet yang mengikuti kompetisi besar. Hal ini karena doping darah melibatkan pengambilan darah seminggu sebelum kompetisi atau sebelum event itu dimulai dan kemudian disuntikkan kembali sesaat sebelum kompetisi atau sebelum event tersebut. Oksigen yang dibawa sel darah merah dapat meningkatkan daya tahan, terutama dalam olahraga aerobik seperti lari jarak jauh tadi dan bersepeda. Hal ini dilarang di banyak cabang olahraga karena alasan adanya peningkatan kinerja walaupun itu menggunakan darah atlet itu sendiri. Sedangkan terapi platelet rich plasma atau PRP atau blood spinning putaran darah adalah pengambilan sejumlah kecil darah yang mengandung platelet atau bagian darah yang menggunakan faktor pertumbuhan, kemudian menyuntikkannya pada bagian tubuh yang cedera untuk mempercepat penyembuhan. PRP atau platelet rich plasma tidak membawa oksigen atau memiliki faktor dalam konsentrasi yang dapat membantu kinerja, kata Edward Callevan, seorang ahli bedah ortopedi Seattle, yang dilansir oleh USG Health. Pada PRP atau platelet rich plasma, dokter biasanya hanya mengekstra 1 hingga 2 ons darah dari vena pasien dan memutarnya pada sentrifugal atau mesin pemisah dua zat. Untuk memisahkan platelet yang digunakan untuk pembekuan dan penyembuhan, kemudian menyuntikkan PRP kembali ke tubuh pasien yang luka atau cedera, yang merangsang perbaikan jaringan yang rusak. Kebanyakan pasien ini mengalami penyembuhan dalam waktu beberapa minggu saja. PRP atau platelet rich plasma telah digunakan dalam kedokteran gigi sejak tahun 1970 dan baru-baru ini digunakan untuk pengobatan cedera tulang pada atlet dan juga pasien lainnya. Kadang-kadang PRP atau platelet rich plasma juga digunakan bersamaan dengan proses operasi agar mempercepat pemulihan ahli bedah jantung menggunakan platelet rich plasma atau PRP tersebut untuk memperkuat jaringan di operasi bypass, dan beberapa ahli bedah plastik dan dermatologis menggunakannya sebagai alternatif pengisi wajah. Namun, beberapa dokter juga memperingatkan bahwa popularitas PRP atau platelet rich plasma telah mendahului bukti ilmiah. Penelitian masih berlangsung untuk menentukan tidak hanya apakah kondisi ini bekerja lebih baik, tetapi juga konsentrasi platelet yang paling efektif, berapa banyak suntikan paling bermanfaat, dan berapa intervalnya. Salah satu penelitian yang dipresentasikan pada konferensi ahli bedah ortopedi menemukan bahwa salah satu bentuk PRP tidak efektif bila digunakan untuk mendukungi jaringan selama operasi manset rotator. Dalam Journal of American Medical Association pada Januari, ditemukan bahwa air asin sama efektifnya dengan platelet rich plasma untuk memperbaiki sedikit tendon Achilles yang terluka pada pasien yang memiliki gejala selama sedikitnya 2 bulan. Memang, beberapa dokter percaya bahwa pasien harus mencoba pendekatan konservatif lain sebelum platelet rich plasma karena banyak luka akan sembuh dengan sendirinya. Selanjutnya, ada 4 jenis doping yang sangat dilarang keras dalam dunia olahraga. Seperti yang tadi, yaitu narkotika. Dikutip dari Brahman and Choles, narkotika merupakan zat yang umumnya digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang sudah kita jelaskan dalam video sebelumnya. Beberapa jenis narkotika seperti morfin dan metadon. Narkotika dapat digunakan dengan cara ditelan atau disuntikkan ke aliran darah, otot, atau di bawah kulit. Yang kedua ada steroid. Steroid adalah kelompok senyawa kuat yang terkait dengan hormon testosteron.
Obat steroid berguna untuk memacu hormon, mengurangi peradangan, pembengkakan, dan nyeri. Juga dapat digunakan untuk merangsang massa otot. Penggunaan steroid secara umum boleh digunakan pada kondisi medis tertentu atau dengan harus memiliki resep atau perizinan dari dokter. Akan tetapi, pemakaian steroid pada atlet dilarang keras. Oleh karena itu, atlet mesti hati-hati dan menghindari konsumsi obat yang mengandung steroid. Selanjutnya yang kita bahas tadi, doping darah. Doping darah termasuk jenis doping yang dengan intensitas yang sangat tinggi. Doping ini digunakan untuk meningkatkan massa sel darah merah sehingga memberikan lebih banyak oksigen ke otot yang sudah kita jelaskan tadi. Doping darah biasanya digunakan dengan cara menyimpan sel darah merah di tempat yang dingin lalu dihempuskan kembali ke tubuh. Keempat ada kreatin. Kreatin sebenarnya merupakan senyawa yang juga dibuat oleh tubuh. Namun penggunaan zat kreatin tambahan dilarang dalam dunia olahraga karena dinilai dapat membantu memberikan energi tambahan untuk otot, meningkatkan volume otot dan meningkatkan sintesis protein. Dikutip dari American Medical Association for Sport Medicine, ada efek samping atau bahaya penggunaan doping, yaitu tadi kardiovaskular, irama jantung tidak teratur, tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan juga bisa menyebabkan kematian secara mendadak. Yang kedua, sistem saraf pusat, menjadi insomnia, kecemasan, depresi, perilaku agresif, bunuh diri, sakit kepala, kecanduan penarikan, psikosis, tremor, pusing, dan bisa juga menyebabkan stroke. Yang ketiga, di bagian pernapasan seperti mimisan atau sinusitis, hormonal infertilitas, ginekomastia atau payudara membesar, penurunan ukuran testis, gairah seks rendah, akromegali, dan kanker. Selain itu juga munculnya dilema moral karena penggunaan doping. Zat terlarang ini digunakan untuk mendapat keuntungan yang tidak adil secara signifikan, mendevaluasi semangat persaingan. Menurut kode anti-doping dunia atau World Anti-Doping Code yang ditetapkan oleh WADA atau World Anti-Doping Agency pada tahun 2008, suatu zat atau pengobatan termasuk doping jika memenuhi 2 dari 3 kriteria tersebut. Yang pertama, dapat meningkatkan performa atlet dan menimbulkan risiko bagi kesehatan atlet, dan terakhir bertentangan dengan semangat olahraga. Selain itu, WADA atau World Anti-Doping Agency juga menetapkan daftar zat terlarang dan metode pengobatan yang diterbitkan setiap tahun yang tidak boleh digunakan oleh atlet. Berbagai hukuman dapat dihitungkan kepada atlet yang terbukti melanggar kode anti-doping, di antaranya pembatalan raihan medali olimpiade atau gelar olahraga hingga larangan seumur hidup untuk mengikuti kompetisi olahraga. Namun, baru-baru ini praktik doping dapat meningkatkan perhatian khusus dalam meningkatkan dan mengkonsumsi tanaman jenis tertentu yang dianggap dapat meningkatkan kekuatan fisik. Namun, baru-baru ini praktik doping dapat mendapat perhatian khusus dalam dunia olahraga karena menggunakan obat-obatan tertentu yang dapat meningkatkan performa atlet. Pada tahun 1904, doping pertama kali ditemukan di Olimpiade pada pelari. Pelari tersebut disuntikkan dengan sintrigen untuk membantu kecepatan dan konon memberikan kekuatan untuk menyelesaikan sebuah kompetisi. Maka dari itu, doping ini sangat dilarang keras dalam dunia olahraga, baik dalam kompetisi nasional maupun internasional, karena doping ini sangat buruk kaitannya atau buruk efeknya bagi tubuh maupun bagi dunia olahraga. Maka dari itu, pada saat ini doping sangat dilarang keras, dan juga para olahragawan atau para panitia olahraga mulai meneliti lebih jauh atau menelusuri lebih jauh tentang atlet yang menggunakan doping tersebut. Sekianlah video yang bisa saya sampaikan. Banyak kekurangan dalam menjelaskan tutur kata baik pembuatan video ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.